Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Katon, kembali lagi di Diskominfo Newsroom Kabupaten Cirebon bersama saya, Audia Westrina. Sedulur Katon, saat ini tengah marak kasus penipuan berkedok investasi yang beromset ratusan miliar. Selain menahan pelaku, turut disita pula sejumlah barang berharga yang cukup mewah untuk dijadikan barang bukti. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui di mana sebenarnya barang sitaan dari tindak pidana tersebut disimpan. Tidak sedikit pula yang menilai negatif dengan menyebut barang sitaan dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, selama ini barang sitaan negara disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara atau yang lebih dikenal dengan Ruk Basan. Di Cirebon sendiri, Ruk Basan kelas 1 berlokasi di Jalan Melati, Kesambi Baru, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ruk Basan memiliki moto Rucitap Bagja, yaitu Ruk Basan Cirebon, mantap, bangkit dari giat bekerja. Dan juga memiliki tugas pokok menyimpan barang sitaan dan barang rampasan, baik barang sitaan pidana umum maupun korupsi, seperti rumah, gedung, tanah, bangunan, maupun kendaraan. Berikut laporan rekan kami di lapangan bersama Intan Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih bersama Intan Febrianti di Cirebon Newscap Kabupaten Cirebon. Intan sedang berada di sebuah tempat di mana tempat ini merupakan tempat yang mungkin kurang familiar, tapi kita punya tempat ini. Namanya Ruk Basan. Kita akan berbincang-bincang dan mengunboxing habis semua yang ada di sini, baik itu fungsinya, kemudian juga peruntukannya dan lain sebagainya, juga beberapa tempat yang mungkin perlu untuk diketahui Kabupaten Cirebon dan masyarakat sekitarnya. Apa itu Ruk Basan? Ketahui bahwa saat ini kita mengadakan syuting ini sudah melalui tahapan protokol kesehatan, yaitu kita sudah memvaksin, kemudian juga kita sudah terbebas COVID dan juga sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan saat ini Intan sedang bersama Pak Fajar. Pak Fajar, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Mbak. Mungkin kita nanti akan bincang-bincang mengenai apa itu Ruk Basan yang mungkin belum terlalu banyak masyarakat tahu tentang Ruk Basan. Ya. Baik, selamat siang dan gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kalau perlu tahu Pak Fajar ini nama lengkapnya? Oke, izin memperkenalkan diri ya. Saya Fajar Nurjayono Asifa, AMDI PSH. Kebetulan dipercaya menjabat sebagai Kepala Ruk Basan kelas 1 Cirebon. Betul. Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya. Itu mungkin perkenalan awalnya. Intinya saya di sini menjabat sebagai Kepala Ruk Basan sesuai dengan SK Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 31 Desember 2020. Kalau bisa dijelaskan, sebetulnya gedung ini sudah dari kapan? Oke, Ruk Basan itu pertama kali diresmikan itu tahun 2005. Bertempat sebelumnya belum di sini, tetapi di Jalan Tuparep. Gitu. Tertanggal 12 April tahun 2007 baru diadakan gedung di Kesambi ini. Yang awalnya tanah ini milik Lapas Kesambi. Karena kita masih dalam satu kementerian, diberikan tanah dan dibangunlah Ruk Basan.
Rubasan. Berarti di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya, oke. Dan sebelumnya berarti di Tuparef. Fungsi dan ininya sama ya gitu. Jadi begini, sebagai juga sekalian untuk edukasi juga kepada masyarakat. Yang pertama di Kementerian Hukum dan HAM itu khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada 4 unit pelaksana teknis. Yang pertama lapas, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, rutan juga sudah tahu. Ada Balai Pemasyarakatan dan yang terakhir ada Rubasan. Nah, Rubasan ini adalah fungsinya sebagai rumah penyimpanan benda sitaan negara. Oh, seperti apa itu. Tuh? Itu kepanjangannya gitu ya. Oh, rumah tempat menyimpan benda sitaan. Oh, betul begitu. Nah, ini sebenarnya tugas atau tupoksinya untuk Rubasan itu apa ya? Oke, saya coba menjelaskan beranalogi ya. Kalau kita ada tindakan pelanggaran hukum, nah orangnya itu ada di lapas atau rutan. Betul. Nah, barang sitaannya atau barang buktinya itu disimpannya di Rubasan. Oh, seperti itu. Jadi tugasnya adalah yang pertama merawat, yang kedua memelihara, menjaga keamanan dan menjaga aset negara apabila nanti di kemudian hari sesuai dengan keputusan hakim tetap untuk dilelang. Jadi di sini tugasnya menjaga aset negara yang disita oleh negara. Nah, biasanya bentuknya berbentuk apa itu, Pak? Macam-macam. Yang pertama ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Contohnya ada kendaraan bermotor, mobil, tanah, rumah, bangunan, bahkan ada BBM. Narkotika juga ketika Rubasan itu memiliki gudang berbahaya, maka disarankan untuk dititipkan. Jadi analoginya adalah setiap basan barang idealnya dititipkan di Rubasan untuk dijadi aset. Betul. Itu berarti menyangkut dengan proses hukum baik itu pidana ataupun perdata, disimpannya di sini gitu. Siap. Untuk sementara tugas kami adalah yang bersifat pidana. Karena kami termasuk dalam Integrated Criminal Justice System. Oh ya, maksudnya? Dimana jadi sistem peradilan pidana terpadu. Jadi ketika orangnya ditahan di rutan, nah barangnya dititipkan di sini. Ketika orangnya diputus sekian tahun atau dipidana sekian tahun berstatus menjadi narapidana, orangnya pindah ke lapas. Nah, ketika di sini barang titipannya atau barang sitaannya itu sudah diingkrah karena ada 3 keputusan. Yang pertama keputusannya disita untuk dilelang, yang kedua disita untuk dimusnahkan, dan yang ketiga itu dikembalikan kepada pemiliknya jika tidak terbukti. Putusan pengadilan tentang basan barang ada 3. Nah, ketika lelang bukan kami yang lelang, kami serahkan datanya ke KPKNL untuk dilelang. Itu tuh berarti sudah melalui tahapan proses kan? Proses. Nah, awal prosesnya seperti apa? Awal prosesnya kita mengikuti proses persidangan tindak pidana tersebut. Jadi gitu. Jadi ada RBS 1, RBS 2 dan RBS 3. RBS 1 itu terkait tentang titipan penyidik. RBS 2 tentang titipan penuntut dan RBS 3 titipan hakim. Nah, ketika ingkrah atau keputusan hakim tetap, maka kita sesuaikan dengan keputusan hakimnya. Mana yang ketika dilelang berarti datanya, barangnya kita serahkan kepada KPKNL untuk dilelang. Atau misalkan dimusnahkan, kita kembalikan lagi kepada instansi eksekutor. Dalam hal ini bisa kepolisian, kejaksaan atau KPK itu untuk dimusnahkan. Atau ketika tidak terbukti, maka barang sitaan ini akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan catatan menampilkan putusan pengadilan untuk diambil kembali di Rubasan itu berkenan dengan didampingi oleh instansi eksekutor. Itu sebenarnya siapa saja sih yang bisa menitipkan barang sitaan di sini? Ya, kalau untuk instansi yang menitipkan justru adalah instansi yang berkaitan dengan tindak pidana atau ada undang-undang khusus yang mengatur tentang itu. Contoh kecil ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Lalu ada bea cukai, ada KPK, ada BNN. Ini yang sering atau bahkan BPOM ya. Untuk penitipan obat juga bisa di sini ketika ada pelanggaran tentang undang-undang kesehatan. Seperti itu. Sebetulnya bagaimana sih bentuk pelayanannya di sini? Di pelayanan ini di Rubasan kita ada 2 layanan. Ada layanan tatap muka, yang kedua ada layanan berbasis IT. Karena kita Covid nih. Nah, gimana caranya pelayanan tetap berjalan tetapi tidak mengurangi intensitas bertemu. Yang pertama layanan tatap muka, yaitu layanan yang sifatnya datang ke Rubasan menitipkan atau pengambilan basan barang dari APH maupun stakeholder yang berkaitan tugasnya. Nah, kalau untuk aplikasi ini untuk yang
berbasis IT ini, kami sediakan layanan portal. Yang pertama layanan informasi, layanan pengaduan, dan juga layanan titipan basan barang. Itu ada namanya aplikasi kita Cekatan. Mudah-mudahan nanti kita perkenalkan lebih jauh tentang aplikasi Cekatan ini yang menjadi inovasi, salah satu inovasi dari Rubasan Cirebon untuk mengurai intensitas bertemunya orang dan juga lebih memangkas birokrasi yang sulit sebenarnya. Oke. Mungkin nggak sabar ya, kita banyak bincang-bincang dan sedikit banyak sudah ada bayangan seperti apa dan bagaimana Rubasan. Tapi saya juga ingin tahu di sini itu ada beberapa ruangan mungkin kan, ada tempat-tempat yang mungkin dijadikan untuk penyimpanan. Nanti bersama Intan dan juga bersama Pak Fajar kita akan unboxing beberapa ruangan yang ada di sini. Ya, jadi beginilah kan keberadaan Rubasan. Ya, ini merupakan juga salah satu aset dari Kabupaten Cirebon. Ini juga luas sekali mungkin ya. Ya, luasnya sekitar 1,2 hektar. Mari, Pak. Iya. Ini barang sitaan. Oh ya, ya. Nanti lebih peneliti KPK, Mbak. Ini. Iya, jadi Ini tuh sebetulnya untuk lokal Cirebon atau masih bisa? daerah hukum Rubasan Cirebon itu menyakup wilayah yang pertama Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka dan Kuningan. Oh gitu. Jadi di Jawa Barat ini ada 3 Rubasan. Yang pertama Rubasan Bandung menaungi 17 kabupaten kota. Kami Rubasan Cirebon 4 kabupaten dan kota dan 1 Indramayu. Oh seperti itu. Indramayu 1 kabupaten saja. Nah ini titipan dari KPK yang TKP-nya itu berasal dari Kabupaten Cirebon. Iya iya. Bisa kita lihat belakang Pak? Boleh. Ini semuanya kita jaga, kita rawat, juga kita pelihara untuk kita jaga asetnya, Mbak. Tapi apa harus dipanasin? Iya, harus. Ini adalah metode untuk menjaga dan ketika nanti ini basan barangnya akan diikrah lalu dilelang, maka aset yang kita jaga ini masih tidak keadaan baik. dalam keadaan baik. Inilah fungsi dari Rubasan untuk menjaga aset tersebut. Nah, kita kan tahu nih kemarin ada yang namanya barang sitaannya Indra Ken, terus Denny Salman. Itu idealnya ketika nanti sudah disita oleh aparat eksekutor, dalam hal ini penuntut dan juga penyidik, itu basan barang didirikan di Rubasan untuk dijaga asetnya. Ini ketika basan barang ini diterima dalam keadaan baik, maka harus keluar pun dalam keadaan baik. Nah, itu tugas dan fungsi kami di sini. Berarti nanti ada petugas khusus untuk memanaskan dan sebagainya. Jadi kita di sini juga ada mobil, ada rumah tanah. Dalam kategorinya seluruh rumah bangunan dan tanah itu ada 89 titik yang harus kita rawat. Harwat itu kita pelihara dan rawat. Oh, harwat. Oke. Ini bagian kecil dari gudang. Jadi ada basan barang yang ada di dalam Rubasan, ada basan barang yang ada juga dititipkan di luar. Contoh rumah bangunan dan tanah itu di luar. Tapi tercatat registernya di sini dan menjadi tanggung jawab sini. Ada berapa tadi gudang? Pertama gudang apa? Gudang terbuka, gudang tertutup. Ini berarti gudangnya? Gudang terbuka. Ini gudang tertutup. Kita lihat gudang boleh tertutup ya. Gudang tertutup kebetulan posisinya memang kosong, Mbak. Karena kita sudah menyelesaikan yang namanya overstaying basan barang. Itu yang barang-barang yang sudah ikrah segera dieksekusi. Kita sudah eksekusi semua. Jadi proses peradilan pidananya berjalan lancar. Mungkin ini gudang tertutupnya mungkin ya Pak Fajar ya. Betul. Apa bisa disebutkan biasanya kalau memang terisi ini untuk barang-barang seperti apa jenisnya? Oke, ini adalah fungsinya juga yang pertama gudang tertutup dan juga gudang yang kategorinya berbahaya ya Mbak, karena kita belum memiliki fasilitas. Jadi yang pertama itu biasanya kita kalau ada pupuk, boleh di sini, ada BBM boleh di sini, ada obat-obatan terlarang boleh di sini. Juga. Jadi kadang-kadang ada yang bersifat pangan, ada di sini. Contoh kecil ini kan lagi langka nih, misalkan minyak goreng. Ketika ada yang nimbun, terus tertangkap, dititipkannya juga di sini. Mungkin termasuk kalau dari bea cukai itu ada minuman keras dan segala macamnya dititipkan di sini. Mungkin kalau obat-obatan dan minuman keras nanti pada akhirnya dimusnahkan pada akhirnya dimusnahkan keputusannya. Oke. Ini gudang yang kedua, kemudian ada gudang yang ketiga. Gudang ketiga adalah gudang berharga. Itu posisinya ada di dalam, posisinya ada di dalam ruang apel dan itu sebenarnya tidak boleh dipublish untuk umum. Jadi ada area yang boleh dipublish untuk umum, ada area yang tidak boleh dipublish. Kalau untuk dari segi depannya aja kita bisa lihat nggak Pak? Boleh. Oke, silakan. kita ke sana sekarang boleh. ya. Pelayanan kita itu tidak lebih dari 30 menit, Mbak. Oh
gitu, dari pertama kali proses dari masuk pertama gitu? proses masuk sampai iya. dengan keluar itu tidak Iya. lebih dari 30 menit. Kalau kita melanggar atau lewat, kita akan- Maklumatnya? maklumatnya ini berupa kita berikan merchandise. Oh iya, oke. Itu kita geser ke sini, ini untuk laktasi. Jadi kita akan memperlakukan layanan berbasis HAM, berbasis ramah disabilitas, ramah anak, dan juga ramah ibu menyusui. Berarti ini direncanakan didesain untuk laktasi. Laktasi, Kemudian yang ruang di depan bermain kita anak. ini juga ini untuk Ruang anak bermain anak. ramah anak. Oke. Sekarang kita menuju kemana, Pak? Oke, perlu gudang berharga. Batas mana kita bisa masuk? Boleh masuk, Pak. Oh iya. Mana, Pak? Asik. Nah, gabungkan dengan ruang staf untuk pengamanan. Iya, betul, betul, Jadi betul. di sini juga ini baru. Tadinya ruang stafnya di luar, kami pindahkan ke dalam. Iya. Untuk pengamanan lebih, karena yang di dalam ini dalam kategorinya berharga. Uang tunai, Oh, iya, perhiasan, perhiasan. sertifikat tanah. Ketika ada yang menitipkan ke sini, maka harus dijaga dengan baik. Dan kuncinya kita buat 3 lapis. Yang pertama itu dipegang oleh kepala, yang kedua dipegang oleh pejabat struktural, yang ketiga oleh petugas gudang. Jadi untuk membuka gudang itu harus ada 3 orang yang membuka untuk controlling saja Betul, sebenarnya. betul. Dan saat ini terisi memang, di dalamnya ada. Kemarin terisi terakhir uang tunai ketika sudah ingkrah, maka keputusannya adalah dikembalikan. Kita kembalikan. Oh, begitu. Kita Dalam kembalikan. keadaan yang seperti kita Iya, masuk ya. Jumlahnya, bentuknya, uraian masing-masing per lembarnya itu harus sama dengan apabila masuk. Oke. Nah, mungkin ini kita akan pengen tahu juga tentang pelayanan atau proses dari awal itu seperti apa untuk bisa menitipkan barang di bazar. Oke, kalau begitu kita sambil duduk aja santai-santai ya, Mbak, siap. biar enak. Ini mari Mbak, di atas. Masih bersama Intan Febrianti di Diskominfo Newsroom, dan saat ini kita akan mengetahui bagaimana proses untuk bisa menitipkan barang berharga atau barang-barang sitaan di tempat ini. Bersama Pak Fajar kita akan langsung bertanya-tanya. Iya Mbak Iya. ya, di sini tuh ada 2 kategori pelayanan. Yang pertama pelayanan terhadap masyarakat, yang kedua pelayanan terhadap APH atau stakeholder. Iya. Dalam hal ini saya jelaskan dulu untuk stakeholdernya yang berkaitan dengan tusi kita kan. Yang pertama ada layanan TUS ini dibagi menjadi 2. Yang pertama layanan tatap muka dan yang kedua layanan berbasis IT. Layanan tatap muka ini merupakan layanan yang biasanya memang sudah dilaksanakan di rubasan dari awal. Jadi proses penitipan barangnya adalah berkas itu diberikan kepada kami dengan bahasan barang yang mau dititipkan. Siapa sih yang boleh nitipin di sini? Nah, tadi ada instansi penyidik, yaitu yang pertama kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan juga KPK juga yang lainnya yang menitipkan di sini. Contoh kecil dari Bea Cukai atau BPOM. Nah, itu membawa berkas penitipan lalu diserahkan kepada kami, lalu kita adakan checklist barang sejauh mana kondisi barang tersebut, termasuk aset nilainya. Aset nilainya kita taksirkan untuk dilaporkan kepada negara berapa basan barang yang disita. Lalu yang kedua adalah kita terima dan kita buatkan berita acara bahwa itu sebagai wujud pertanggungjawaban kami bahwa basan barang itu sudah dititipkan di rubasan dan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab rubasan itu. Selanjutnya untuk pengambilan basan barang sama prosesnya, dari instansi kita meminta bukti dari putusan pengadilan tersebut. Apa sih putusannya? Apakah itu untuk dilelang atau untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya? Tentunya kita butuh surat itu untuk diberikan kepada kami sebagai dasar pengeluaran basan barang tersebut. Nah, layanan kami memiliki slogan bahwa 30 menit dalam standar operasional prosedur layanan kami harus segera terselesaikan. Jika tidak, itu kami akan memberikan semacam merchandise, yaitu sebuah souvenir gantungan kunci untuk diberikan kepada masyarakat atau APH yang ketika pelayanan kami lebih dari 30 menit. Boleh Mbak? Tapi sudah ada kasusnya lebih dari 30 menit? Alhamdulillah sampai dengan sekarang gantungan kunci kami habis, tapi bukan dalam segi pelayanan, tapi banyak yang minta. Oh gitu, seperti saya sekarang gitu. Boleh. Nah, selanjutnya ada yang kedua adalah layanan berbasis teknologi dan informasi. Nah, teknologi dan informasi ini merupakan salah satu inovasi rubasan Cirebon untuk mempersingkat birokrasi, memangkas birokrasi dan juga memangkas intensitas bertemunya orang dalam masa pandemi sekarang ini. Jadi ada namanya aplikasi cekatan. Jadi sistemnya dipermudah. Berkas dulu datang, dikirim via online, kita verifikasi, lalu kita siapkan berita acara. APH yang menitipkan tinggal datang lalu menandatangani berita acara. Jadi tidak lebih dari 15 menit sudah selesai proses penitipan atau pengambilan basan barang.
Selanjutnya ada layanan terhadap masyarakat. Kita buka karena ini juga dalam era keterbukaan informasi publik dan juga keterbukaan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, maka kita akan buka layanan 3. Yang pertama layanan pengaduan. Layanan pengaduan kami ini berbasis live chat. Jadi bisa fast respon ketika ada pengaduan tentang kejanggalan atau penyalahgunaan wewenang dari petugas kami. Itu langsung dijawab oleh operator kami. Layanan live chat ini sifatnya selama jam kerja. Lalu ada layanan langsung calling atau layanan pengaduan berbasis WA ataupun ponsel. Itu langsung terhubung di nomor saya. Jadi ketika ada pelanggaran yang petugas kami melakukan pelanggaran, maka kami berlakukan whistleblowing system. Jadi si pelapor dijaga kerahasiaannya langsung kepada kepala rubasan. Nanti dari situ akan keluar surat untuk pemeriksaan ketika terjadi pelanggaran. Ini merupakan keterbukaan informasi publik kami terhadap masyarakat dan juga berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga layanan informasi. Layanan informasi ini fungsinya mungkin sama dengan Diskominfo untuk memberikan apa sih tentang rubasan, bagaimana sih rubasan dan kegiatan apa saja yang ada di rubasan, termasuk tusi dari rubasan. Dari aplikasi ini tersambung ke media sosial yang kami punya. Yang sekarang sedang tren mungkin Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Dan kami juga punya website sendiri. Jadi website sendiri belajar memberikan narasi berita dan juga edukasi terhadap masyarakat. Tentunya dalam lingkup kami mandiri sendiri. Itu yang kita berikan. Terakhir adalah layanan yang sifatnya nyata. Pelayanan berbasis ramah HAM, ramah lingkungan, ramah disabilitas, dan ramah anak dan ibu yang menyusui. Kami sedang berprogres untuk ke arah sana. Karena kita juga punya program dari Kementerian Hukum dan HAM untuk di tahun 2023 kami diusulkan untuk menjadi salah satu satuan kerja yang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang sebelumnya kami mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Itu. Oke, untuk semua sahabat-sahabat saya, untuk yang lebih ingin mengetahui bagaimana sih rubasan dan apa saja kegiatan rubasan, boleh follow Instagram kami @rubasancirebon dan juga ada media sosial lainnya yang langsung terintegrasi. Ada website, ada YouTube, dan juga ada Twitter di sana, termasuk juga Facebook. Silakan langsung di-add dan juga dicari informasinya. Kupas habis tentang Rubasan Cirebon. Terima kasih. Sama Intan Febrianti dan masih di Diskominfo Newsroom. Untuk hari ini kita sudah mengupas tuntas dan juga sudah mengunboxing habis apa dan bagaimana keberadaan Rubasan di Kabupaten Cirebon. Dan kita juga sudah berbincang-bincang dengan Pak Fajar dan mudah-mudahan ini bisa berguna khususnya untuk Kabupaten Cirebon dan masyarakat sekitarnya. Pak Fajar, terima kasih untuk bincang-bincangnya, terima kasih informasinya. Semoga tetap jaya dan bisa lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update informasi melalui media sosial kami @CirebonCup dan juga melalui kanal YouTube Cirebon Cup TV. Saya Audia Besrina, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.